Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Oke anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah membaca Quran Surah Al-Furqan Surah ke-25 ayat 63 dan Al-Isra Surah ke-17 ayat 26-27. Dan kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Jadi hari ini, setelah pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Jadi kalian bisa membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Isra ayat 26-7 dan kalian mengetahui apa itu hukum bacaan mat. Oke, selanjutnya kita akan membaca Quran Surah Al-Furqan terlebih dahulu. Di sini ibu akan memimpin bacanya dan kalian di rumah sambil menonton video ini mengikuti juga ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke, sekarang Al-Isra ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Oke, jadi di rumah kalian belajar juga ya membaca Al-Quran. Bagi yang belum lancar, bagi yang sudah lancar, jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Oke, surah yang 2 tadi. Jadi kalian harus lancar karena nanti ibu akan mendengarkan praktek kalian membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya macam-macam mat. Jadi hukum bacaan mat. Di sini hukum bacaan mat di sini ada 2. Yang akan kita pelajari ini pertama mat tabi'i atau mat asli. Dan huruf-huruf mat tabi'i ini ada 3. Alif, ya, dan wawu. Lanjut mat far'i. Di sini mat far'i yang kita pelajari hanya 4. Sebenarnya hukum mat far'i ini banyak macamnya. Ada 13. Di sini yang kita pelajari hanya 4. Yang pertama mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, dan mat iwad. Nah, yang pertama kita pelajari mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i tadi ada 3 yang bilang ada alif, ya, dan wawu. Sekarang nih, apabila yang pertama ini kan ada alif nih. Alif. Apabila terdapat harokat fathah diikuti huruf alif. Jadi ada harokat fathah di sini, misalnya diikuti dengan alif. Huruf fathah nih yang berharokat fathah bisa huruf apa saja, misalnya huruf hijaiyah apa saja. Misalnya huruf fathah nih, huruf yang berharokat fathah nih huruf sin. Jadi huruf sin bisa jadi bacaannya apa? Sa. Tunggu ibu ngubah pena. Jadi sa. Sebelum huruf alif, ini huruf alif
huruf sebelumnya ini berharokat fathah, jadi dibaca sa. Sa ini sa gitu. Nah, jadi inilah hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Terus apabila terdapat harokat kasroh diikuti ya sukun. Nah, harokat kasroh diikuti ya sukun. Diikuti ya sukun. Susah benar titiknya. Jadi diikuti ya sukun. Harokat kasroh diikuti ya sukun. Contohnya misalnya yang berharokat kasroh huruf sin juga tadi. Jadi si. Maaf ya. Si. Nah, diikuti ya sukun. Misalnya si, jim diikuti ya sukun ji. Nah, itu tuh. Jadi itu adalah bacaan mad tabi'i. Lanjut yang ketiga, waw. Waw. Apabila terdapat harokat doma diikuti waw sukun. Nah, jadi harokat doma diikuti waw sukun. Misalnya apa tadi, coba pakai huruf sin juga. Jadi su. Waw sukun. Jadi dibaca su. Jadi sampai di sini Ibu kasih contoh, paham ya? Kalau nggak paham nanti boleh tanyakan ke Ibu lagi. Oke, terus cara membacanya gimana? Tadi kan misalnya cara membacanya adalah 1 alif atau 2 harokat. Nah, jadi dibaca su. Misalnya doma bertemu dengan waw sukun, su. Doma fathah bertemu dengan alif, sa. Terus tadi kasroh bertemu dengan ya sukun, si. Bacanya kayak gitu. 2 harokat tuh sama dengan ketukan si. 2 ketukan kayak gitu. Terus ini ada contohnya. Kan dibaca 2 harokat, ini qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada 2 bacaan mad tabi'i. Qul nih doma bertemu dengan waw sukun dan fathah nih diikuti dengan alif. Nih doma dengan waw diikuti waw sukun, fathah dengan alif. Di sini saya paham ya contohnya. Lanjut nih, fi jidiha hablum mim masad. Jadi di sini kasroh diikuti dengan ya sukun. Harusnya di sini ada sukunnya ya. Ya sukun dan fathah diikuti dengan alif. Oke, lanjut di sini. Lanjut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam 1 lafaz. Di sini ada contohnya. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 6 ketukan. Jadi ini bacanya itu panjang. Di mana nih bacanya? Ini di sini mad tabi'i. Mad tabi'i ini kan mad tabi'i ini. Fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah. Nih hamzah. Mad tabi'i diikuti dengan hamzah. Nih mad tabi'i, ini hamzah. Jadi bacanya gimana? 6 harokat atau 6 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Jadi bacanya tuh panjang. Kayak kamu bacanya ingat ada 6 harokat berarti 6 ketukan. Panjangnya kayak gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini paham ya mad wajib muttasil. Lanjut mad jaiz munfasil. Apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau boleh 5 harokat. Bacanya. Jadi itu masih panjangan mad wajib tadi. Berbeda di kijak mad jaiz sama mad wajib. Ini contohnya mana nih?
Hamzah nih kan hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Hamzah dalam lafaz yang berbeda maksudnya adalah yang ini. Kayak ada alif, ada hamzahnya seperti itu nih. Jadi makanya dalam lafaz yang berbeda. Di Quran, kalau di Quran itu juga biasanya tidak ada hamzahnya, jadi cuma alif aja kayak gitu. Itu sama bacaan mad jaiz munfasil. Bacanya gimana? Kan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 5 harokat. Boleh kayak wala antum, boleh kayak gitu. Boleh agak panjang pun boleh. Wala antum. Boleh juga sampai 5 harokat. Wala antum. Kayak gitu bacanya. Jadi bacanya nih, wala antum abiduna ma a'bud. Ini sama nih. Mad jaiz munfasil. Oke, sampai sini paham? Lanjut ke mad iwad. Mad iwad apabila huruf fathah tanwin terdapat pada wakaf. Ini Ibu langsung kasih contohnya. Apabila huruf yang fathah tanwin ini tanwin fathah. Nih, tanwin fathah terletak pada wakaf. Wakaf nih tanda berhenti pada akhir kalimat. Jadi wakaf itu kan ada juga yang di tengah yang kecil, misalnya ada jim, ada ada mim yang kecil ya. Itu tanda wakaf namanya, yang kecil-kecil tuh di tengah ayat. Itu tanda wakaf, tanda berhenti. Jadi ketika ada huruf yang berharokat tanwin fathah atau fathah tanwin di wakaf tanda berhenti atau di akhir ayat yang ada bulat macam ini, akhir ayat namanya. Berarti hukum bacaannya mad iwad. Macam mad iwad nih gimana? Nih kan inna ma'al usri yusra. Jadi karena lihat nih, ini kan tanwin fathah nih. Tapi kalian bacanya harusnya kan inna ma'al usri yusron. Tapi karena ini bacaan mad iwad, dia ada di akhir kalimat, jadi cuman dibaca inna ma'al usri yusro. Jadi kayak gitu bacanya. Kayak tadi di Quran surah Al-Furqan. Di akhirnya itu kan qalu salama. Ini kan salamanya kan di sini kan salaman harusnya. Jadi di situ kan karena dia di akhir kalimat Al-Furqan, jadi dibaca qalu salama. Sampai sini paham? Oke, lanjut mad arid li sukun. Mad arid li sukun apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Gimana nih? Cara membacanya adalah panjang 1 alif atau 2 alif atau 4 harokat. 2 alif atau 4 harokat atau 3 alif dengan 6 harokat. Ini di sini nih. Ini banyak contohnya kalau di Al-Quran. Jadi apabila mad tabi'i, udah ini hukum bacanya mad tabi'i, tapi dia tuh ada di akhir ayat atau sama kayak tadi tanda berhenti. Ini kan tanwin kasroh ini kan kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya sukun, jadi bacaannya tadi mad tabi'i. Cara membacanya gimana nih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh nasta'in, boleh, atau 4 harokat nasta'in, boleh, atau 6 harokat nasta'in. Kayak gitu cara bacanya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang masih tidak kalian paham, silahkan tanya ke Ibu. Oke, jika ada yang salah, Ibu mohon maaf. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.